lelang yang lain sepi. Jadi ada beberapa mungkin yang nggak ngerasa seneng karena akhirnya penjualannya jadi sepi. Cuma kan gue lelang emang cuma sesekali, cuma sejam. Cuman mungkin mereka ngerasa gue ganggu. Jadi gue bilang ya udah, kalau gue ganggu gue berhenti. Siap dan Eninku, salam Bengis. Kembali lagi bersama saya Kobas di Bengis Show. Ngobrol bareng selebritis, kali ini saya kembali menemani pemirsa semua untuk mengulik cupang kecupangan. Seorang pepaket sombong yang punya cupang sombong. Siapa lagi dia? Cupang kecupangan. Denny Sumargo. Yoi, halo. Halo, apa kabar? Halo, baik. Terima kasih loh waktunya, Bang Densu. Saya makasih diundang ke sini ngobrolin cupang gitu ya. Iya, karena aku kepingin tahu, karena penasaran aku. Kebetulan kan aku beberapa kali ikut lelangnya Bang Densu nih. Biar yang nonton nih, pemirsa ini yang dunia cupang nih paham. Iya. Rame ya. Rame banget. Itu yang nonton bisa sampai 2.000 orang itu live-nya. Iya. Seru. Apalagi kalau Pak Bas ada di dalam makin rame Iya, tuh. makin seru ya. Yoi. Apalagi kalau lagi kena alkohol lebih enak lagi ngebitnya. Ngebitnya lebih enak gitu. Iya, setelahnya sadar gak enak Pak. Gue habis ngapain ya semalam. Terus gimana sih ceritanya awal seorang pebagai sombong tiba-tiba main di cupang? Itu kenapa? Ceritanya waktu itu ada temen gue namanya Boston. Boston ini dia pengusaha cupang. Dia kirimin gue cupang, dia bilang bro, cupang bro, gue kirimin ya. Lagi ini buat hiburan di rumah, hobi. Gue bilang, wah main cupang lah, gue bilang. Repot, gue bilang. Terus dia kirim tetep. Ternyata cupang yang zaman dulu sama sekarang udah beda. Jadi kalau zaman dulu kan buat diadu ya. Kalau sekarang tuh emang hias. Emang warnanya banyak banget. Ada multicolor, ada avatar, ada Cooper, ada macem-macem. Terus pas dikirim, gue liatin tuh ikan, loh udah beda banget ya. Jadi karena gue follow account-nya, malam-malam gue lihat lagi ada lelangan. Kok ikannya lucu-lucu sekarang udah beda. Kayak dulu gue ikutan ngebit. Akhirnya ketagihan. Terus dari situ orang tahu gue main cupang, mereka ngirimin gue ikan. Cupang. Banyak. Terus gue bilang gue gak mau, caranya gimana ya biar ikan ini jangan di sini kasihan. Gue lelang, gue bikin account namanya Cupang Sombong, gue lelang di situ untuk donasi. Gue lelang 10, datang 20. Gue lelang 20, datang 40. Jadi nggak habis-habis itu? Habis-habis Pak. Gue bingung, gue bilang. Tapi ya puji Tuhan alhamdulillah laku buat donasi. Terus ya udah akhirnya lama-lama kok followernya makin banyak pada nongkrong di situ. Akhirnya gue bikin macam-macam tuh kompetisi cupang terbesar. Hadiahnya juga gila-gila. Jadi gue pengen ngebantu pedagang kecil cupang supaya mereka bisa dapat kesempatan ketemu buyers, pembeli. Jadi gue bikin kompetisi cupang sombong. Jadi udah berkembang gitu Di aja. awal cupang sombong itu memang dari pebagai sombong? Kayaknya. Iya. Terus ada cupang tetenya siapa itu? Ini. Gue iseng aja, gue pakai cupang leher kan. Udah ada yang pakai, gue pakai aja cupang tete. Jadi itu ya awalnya? Iya, iseng aja iseng. Jadi udah, nah ternyata positif. Banyak yang mensupport juga. Ada juga yang haters, tapi karena memang di situ kan memang bersifat donasi, orang akhirnya buyers pada ngumpul di situ dan ikannya memang bagus-bagus. Di atas rata-rata. Enggak, waktu dikirim itu lu lihat nggak Bang? Maksudnya ada qualified nggak? Yang ini, oh ini gue nggak mau, kan harus lu cek kan. Kalau terlalu jelek kan. Iya, jadi gue tuh nggak tahu kenapa ya, gue kalau ngelihat sesuatu ya, misalnya ikan ini cacat ya. Tapi gue lihat ikan ini punya nilai jual. Nggak tahu kenapa ikan itu dibeli emang bisa tinggi. Nggak tahu, gue nggak tahu. Jadi kayak orang lihat nih, misalnya dia jual, ikan beginian nggak laku. Misalnya gue lihat, oh enggak ini ikan bisa laku. Gue beli nih sama dia, terus ikannya gue jual, bisa laku tinggi Pak. Nah kalau ikannya laku tinggi biasanya orang itu gue kasih bonus. Ini bro, misalnya gue beli 500 ya. Terus gue bilang bro laku kemarin ikan lo tinggi harganya nih, gue kasih tambah 1 juta. Gitu udah seneng banget. Kadang-kadang nih gue beli dari orang yang kena liver, lagi butuh uang. Orang tuanya sakit, istrinya mau melahirkan. Biasanya kayak gitu tuh, ada yang nawarin, gue lihat ikannya. Tapi kalau misalnya nggak ada yang cocok di mata gue ya, gue nggak ambil ikannya, tapi biasanya gue bantu sumbangan aja. Jadi tetap harus lu yang memutuskan, nggak semua ikan cupang lah ya, harus sesuai dengan
Mata gue. Mata lu ya? Jadi pembeli gue beli mata gue. Gue kalau lihat sesuatu yang dibeli itu gitu. Tapi memang aku kan kemarin aku menang hampir banyak ya. Banyak loh, Kebetulan donasi banyak loh. 2 meninggal. Iya, 2 meninggal. Iya, sayang banget. Untungnya nggak terlalu mahal. Ya, itu nggak mahal. Yang mahal kan 1, 2, 3 sama yang 3 ini 16 juta lo beli. Ya. Yang ini 20 juta. Yang ini 22 juta. Yang juta. Avatar itu. Total lo tuh udah hampir berdonasi hampir 100 juta loh. Iya. Gila. Dapatnya ini ya. Luar ini biasa. kemarin. Yoi. Kan? Ini ada sertifikatnya. Jadi sertifikat ini kalau pembelian lo 10 juta, lo dapat 1 sertifikat ini. Sertifikat ini hanya untuk sebagai pelengkap daripada ikan itu. Ini ya. Yoi. Nah, sertifikatnya macam-macam. Bintang 1 belanjanya cuma 1 juta, donasinya lah. Bintang 2 2 jutaan, bintang 3 3 jutaan. Yang paling tinggi ini. Nah ini ya, bintang. Ini yang mas kan itu ya? pembelajaran 10 juta. VVIP. Iya. Wih, ngeri. Oh, Gitu. jadi kalau yang di atas 10 juta tuh VVIP itu maksudnya. VVIP gitu. Saya udah punya berapa VVIP saya? Banyak Ya, VVIP loh. ada 1, 2, 3, 4 ya. Cuma sayangnya kamu nggak punya rak cupang yang bagus. Iya. Jadi harus punya rak cupang jadi enak. Karena ikan itu kan sebenarnya mengusir stres ya. Iya. Iya gitu. Jadi memang kalau ikan cupang ini kalau nggak dipelihara dengan bagus warnanya nggak bisa keluar ya Bang? Sebenarnya asiknya ikan cupang itu dia bermutasi kayak kehidupan. Jadi makin kita rawat dia akan menjadi lebih cantik gitu loh. Tapi kalau misalnya kita nggak rawat dia tuh akan jadi lebih jelek gitu. Jadi seperti kehidupan aja. Makanya gue senangnya cupang itu dia bermutasi kan. Mutasinya ini yang paling enak dinikmati. Lu bayangin ya, orang yang mengembangbiakan ini petani-petani, mereka tuh mengembangbiakan itu dari nol. Mereka tiap hari ngasih makan, ngerawat segala macam. Terus dibeli dengan harga 50.000, 20.000. Itu ongkos ngerawatnya aja lebih gede. Gitu loh. Jadi kadang-kadang gue kasihan makanya gue bikin cupang sombong ini untuk memfasilitasi mereka bisa ketemu buyers, pembeli sih sebenarnya. Gitu. Terus udah berapa banyak kiriman ke gue tuh total gue akhirnya beli. Jadi kalau misalnya gue nggak pernah terima gratis. Jadi misalnya kalau misalnya ada yang mau donasi ikannya gue suka gue beli. Jadi total itu gue udah beli ikan cupang itu hampir sekitar 300 juta. 300 juta? 300 juta. Dan kemudian total daripada penjualan ikan cupang itu donasinya sudah mencapai 350 juta. Tapi dengar-dengar kemarin kan sempat donasi sampai ke Papua. Sampai ke Papua. Jadi kita sebarin donasinya yang kena korban bencana alam di Papua, di Kalimantan, di Sulawesi, ke panti, sampai ke posko-posko tempat penampungan anjing yang terlantar, kucing. Pokoknya kita sebar semua gitu. Jadi udah ada tim, uangnya saya transfer ke sana, dia nanti delivery, dia kasih buktinya semua sebagai pertanggungjawaban. Udah kayak gitu. Oke, terus aku tanya lagi. Kemarin kompetisi yang lu buat itu kan kalau yang aku ini kan occasional ya. Tapi kan ada satu yang lu buat season 1 itu seperti apa? Betul, jadi gue bikin kompetisi. Ya kompetisinya ini ada kompetisi untuk seller breeder. Jadi yang ngebreed ikannya ikut di breeder, yang cuma penjual dia ikut di seller. Nah mereka berkompetisi nih, ikan dia yang di bid paling tinggi, dia melaju sampai ke grand final. Nah buyersnya pun berkompetisi. Buyers yang mengumpulkan poin paling banyak, dia sampai ke final dan bisa jadi juara. Nah juaranya dia akan mendapat penghargaan, kemudian dia akan mendapat cincin Lord of the Ring. Jadi cincin itu adalah cincin emas 22 karat, 30 gram dilapisi oleh berlian-berlian untuk menandakan dialah jawara buyer saat season itu. pertama. Yoi, itu pride-nya setinggi itu di situ. Oke, dari semua ikan lu, berapa yang paling dilelang paling tinggi? Paling tinggi itu 41 juta. Itu jenis ikan yang maksudnya kan cupang itu ada bentuknya kayak gini, yang merah sama yang hitam itu kan beda tuh. Itu lebih ke yang mana yang 41 juta itu? 41 juta itu keunikannya sih. Jadi emang gue nggak bisa jelasin karena cupang itu seni. Jadi orang ngelihat seni yang ada di cupang itu, misalnya keunikannya, warnanya, dan lain-lainnya. Nah yang 41 juta itu kebetulan unik. Dia warnanya hitam,
tapi ada rintik emas di badannya. Wah, itu suka banget saya tuh. Nah, itu paling doyan tuh. Jadi kayak polkadot gitu ya? Jadi polkadot tapi emas. Iya, saya namanya suka banget tuh. Avatar Cooper Gold. Jadi Avatar kayak gitu juga ya Avatar ya. Modelnya kalau yang Half Moon tuh Avatar. Jadi ada berapa jenis cupang sih? Kalau yang banyak tergantung selera ya berarti ya? Selera, betul. Ada yang suka merah, ada yang suka multicolor, warna-warni. Ada yang suka hitam, ada balutan emas. Ada yang suka half moon tuh panjang, lebar dia ekornya. Ada yang suka plakat, yang ekornya pendek. Macam-macam. Oh, tergantung selera. Tergantung selera. Saya 2 kali menang dapatnya dua-duanya merah. Yoi, dan semua ikan lu ini termasuk ikan rare. Ikan jarang, ikan langka untuk kolektor. Sayangnya emang Kobas belum ngerti ngerawatnya aja sih. Gue lagi pelajarin nih. Iya, ini Kobas kalau ini kemarin gue menang. Iya, ini kalau lu kasih giveaway ke orang, sujud-sujud. Iya. Sujud-sujud. Ini yang kemarin gue menang nih. Iya. Ikan Emangnya rare. harusnya cara ngerawat cupang yang benar itu gimana sih, Kak? Jadi sebenarnya simple. Jadi airnya itu diganti 3-5 hari sekali. Airnya itu cukup dikasih garam. Kalau nggak ada garam ikan, pakai garam dapur. Airnya nggak usah terlalu tinggi. Terus kemudian dikasih sedikit vitamin ikan untuk cupang. Udah. Kalau ada ketapang, dikasih ketapang dikit. Udah. Simple ya. Terus kalau untuk makanannya? Tadi katanya nggak boleh pakai pelet ya? Boleh, tapi jangan sering-sering. Kalau lagi nggak ada kutir atau nggak ada jentik, kasih pelet. Kutu air harusnya bisa juga ya? Kutu air. Kutu air ya? Kutu air, benar. Oke, aku mau tanya lagi nih, mumpung lagi seru. Kemarin juga ada bid kita 50 juta. Ada yang nge-bid. Jadi pas kita lagi seru kompetisi, udah di angka 16, 17 juta, 18 juta, dia masuk 50 juta. Berhenti semua orang nge-bid. Udah nggak berani? Nggak ada yang berani kan? Close. Pemenangnya dia. Pas ditelepon ternyata temennya katanya yang ngeprank. Nah orangnya akhirnya diserang. Karena dia beat and run. Dan ini untuk donasi. Akhirnya orangnya akunnya dia nggak bisa jualan lagi. Ternyata itu bukan dia, itu temennya. Jadi dia datang ke tempat gua untuk ngejelasin kalau itu bukan dia, itu temennya. Jadi gue bantu untuk menjembatani, dia meminta maaf. Supaya dia nanti udah gitu nama rusak, dia nggak bisa jualan cupang lagi ya. Padahal dia pedagang cupang juga. Dan dia sedih karena dia diserang, dia nggak bisa jualan lagi. Dia minta tolong, bang, saya harus gimana ya bang ya, saya harus gimana gitu, saya harus gimana. Gue bilang ya udah, lu minta maaf aja, nanti gue coba fasilitasi. Kalau orang maafin ya syukur, kalau enggak ya lu harus ikhlas gitu loh. Dan akhirnya dia datang. Selesai udah beres ya? Iya, gentle lah dia datang. Terus yang kemarin yang menang 41 juta siapa tuh? Kalau nggak salah Beta. Kalau nggak salah yang menang 41 juta itu namanya Royal Beta Fish Depok. Oh, dia sekarang, itu sering ikut tuh. Iya, dia sekarang adalah paling banyak poinnya. Bid tertinggi. Dia kemungkinan besar akan bisa dapetin piala the highest bidder. Jadi ada pialanya, Pak. Banyak pialanya, banyak. The highest bidder. Ada MVB, piala MVB, most valuable buyers. Terus juga ada pemenang. Jadi the best buyer. Itu dapat Lord of the Ring, dapat cincin emas itu. Banyak. Bayar dapat itu ya? Banyak banget pialanya, Pak. Gitu. Tapi yang penting kan dari cupang itu bukan karena seninya juga, tapi kan donasinya juga, bermanfaat juga. Jadi semua sisi dapat ya Bang, dari hulu sampai hilir ya? Bener banget. Jadi sebenarnya kan kayak beberapa buyer, entah kenapa mereka, beberapa testimoni mereka semenjak gue ikutan lelang donasi ini, usaha gue bagus. Gue ngedeal bisnis, lancar semuanya. Mungkin karena donasinya dan segala macam. Tapi aku dengar kemarin tuh sempet lu di story-nya gue lihat, itu ada yang nyerang lu juga kan? Ada jerang. Ya itu kenapa itu? Kalau maksudnya gini loh, wah gara-gara Bang Densu nih sekarang lelang gue jadi nggak ada yang nonton. Iya, jadi begitu gue lelangnya sepi. Jadi ada beberapa mungkin yang nggak ngerasa seneng karena akhirnya penjualannya jadi sepi. Cuma kan gue lelang emang cuma sesekali, cuma sejam. Cuman mungkin mereka ngerasa gue ganggu. Jadi gue bilang ya udah, kalau gue ganggu gue berhenti. Gue cuma lelang ini untuk donasi. Kalau lu kan cari makan, gue gak mau ganggu lu cari makan. Gue bilang. Tapi banyak juga yang nggak setuju gue berhenti. Jadi gue dilema, gue berhenti apa kagak nih gue bilang. Gue jangan, karena memang apa yang lu pilih kualitasnya tuh. Aku kalau kemarin juga sempat beli satu ya. Dari supir gue juga ternyata dia jual beli lelang juga. Bukan lelang, dia jualan cupang. Tapi waktu dikirim gambar bagus. Setelah datang ke gue, nggak bagus. Nggak bagus emang mata lu tuh pinter-pinteran emang. Sesuatu yang lu lihat tuh memang ya itu kelebihan lah ya. Kelebihan. Makanya gue kayak gini, gue datang. Langsung tahu ya. Ini ikan bagus banget. Cuman penempatannya
soliternya lampunya harus ada. Gitu. Nanti gue bikinin. Jadi cara menikmatinya tuh beda ya memang harusnya. Enak Pak. Sembari duduk-duduk. Karena ikan itu ngusir stres. Iya. Terus ngeliatin ikan kita, terus dia main, terus dia sehat gitu. Enak Pak. Punya hobi yang positif tuh bagus. Tapi punya gue kemarin tuh 2 tewas. Itu kenapa sih? Pemeliharaannya. Cupang ini kan ikan kuat. Iya kuat, tapi kalau yang nggak rawat nggak ngerti mati. Tapi untuk masa hidup si ikan cupang ini tuh 2 tahun. Setengah sampai 2 tahun. Setahun setengah sampai 2 tahun. Dikembangbiakan dan cupang adalah salah satu ikan hias yang termasuk populer di Indonesia dan kita Indonesia adalah penghasil cupang dengan variabel paling banyak di dunia. Selain di Indonesia, yang main cupang negara apa seluruh dunia? Yang paling kuat Thailand, Vietnam, Malaysia. Lu gak ada rencana untuk bikin lomba internasional nih? Nah, gue kepikiran tuh. Jadi gue pengen bikin kompetisi cupang antar negara se-Asia Tenggara. Jadi kayak SEA Games cupang. Jadi pesertanya dari mancanegara, kita adu secara live. Buyersnya dari mancanegara. Tapi tujuannya untuk donasi. Donasi tetap. Kalau andaikan nih donasi, kalau aku datang ke tempat lu Bang, aku mau punya duit nih, 20 juta cariin cupang yang sesuai gue mau. Iya. Lu layanin nggak? Enggak boleh. Dilelang semua. Nah, itu pokoknya intinya gitu. Jadi nggak bisa ya orang datang. Bisa. Ada nggak sih orang datang? Ada yang DM. Dia DM nih. Bang, gue suka yang ikan ini. Bang, gue suka ini. Gue tanya, lu berani berapa? Abang buka harga berapa? Ya aku nggak jual kalau misalnya via DM, aku jualnya di lelang. 10 berani nggak? Enggak. 20? Enggak. 30? Enggak. 100 juta pun enggak. Gue jual di lelang doang. Kalau misalnya di lelang lu dapat 5 juta, 2 juta, 10 juta, ya monggo. Jadi enggak, pokoknya di lelang donasi. Kenapa? Karena gue kepengen orang tahu dia berdonasi lewat lelang itu. Karena kalau dia beli lewat via DM, itu jatuhnya gue jualan banget. Dan gue nggak ke situ tujuannya. Akhirnya gue mikir, karena banyak yang DM, gue bikin hampers. Jadi cupangnya gue bungkus premium, gue kasih soliter premium, 1 ikan cupang premium dibungkus premium. Budget lu berapa? Budget gue 1,5 juta. Nih gue kasih. Budget lu 2 juta gue kasih. Ikannya apa? Nanti lu terima di sana. Surprise buat jadi nggak bisa milih ya? Nggak bisa milih. Itu berarti pilihannya Bang Densi sendiri. Memang matanya mahal. Sendiri, iya. Dan semuanya yang terima happy. Karena ikan gue emang premium. Ada yang gue beli misalnya 2 juta. Gue jual, gue kasih mereka. Jadi mereka mungkin budgetnya cuma berapa gitu. 1,5 juta. Gue kasih ikan harga 1 juta. Dan mereka seneng pas terima di rumah. Kadang-kadang ngelunjak. Dikasih ikan 1 juta, belinya maunya 7,5. Gue bilang terus donasi lu di mana? Oh iya Bang, lupa ya. Ada nggak? Tapi kalau lu pilih pasti banyak yang suka pasti ya. Karena lu punya kelebihan itu kali. Kayaknya memang. Kayaknya mata gue udah ngelihat cupang tuh kayak gimana ya? Iya. Kayak orang lihat sepatu lu yang lu buat itu juga sama. Iya. Orang lihat pertama, keren banget. Selera kali. Selera memang. Selera. Jadi yang dibeli sama buyers gue mungkin selera. Selera gitu loh. Nah, terus cupang menurut lu Bang, kira-kira kan udah lama ada ya. Sekarang kan hit. Itu bisa berapa lama? Gak tahu juga apa gimana. Gak tahu sih gue. Soalnya setauku cupang tuh musim-musiman ya. Waktu itu sempat musim hilang. Musim lagi sekarang ini. Gitu. Karena dia proses menciptakan satu jenis baru ke jenis baru itu bisa sampai sekitar 2 tahun. Jadi makanya kadang-kadang kalau orang yang ngebreed atau petaninya itu orang nawar cupangnya murah banget, itu kasihan tau. Mereka tuh prosesnya itu sampai 2 tahun baru bisa menghasilkan satu jenis ikan hias cupang yang mungkin jenis A ini yang luar biasa banget keindahannya. Tapi ditawarnya murah banget gitu loh. Jadi kadang-kadang secara bisnisnya sebenarnya kalau dibilang menguntungkan sih kurang ya. Gitu loh. Cuman ya banyak pedagang yang bergantung kehidupan dari jualan cupang ini di tengah kondisi pandemi. Tapi aku lihat memang seninya ada sih. Kalau pas itu memang harus berdua, nggak bisa sendirian dia ya? Bisa, diakalinnya pakai kaca. Pakai kaca. Yang sekat itu atau? Jadi dia ada sekat kaca. Jadi kalau kita taruh kaca itu dia ngelihat diri sendiri, dia ngedok. Intinya dia harus ngedok setiap hari sekitar 20 menit, 30 menit. Nah, jadi kalau nggak pernah ngedok tuh berarti bisa
Kuncup lama-lama rusak ekornya, rusak keindahannya. Wah, luar biasa nih. Jadi memang harus ngedok namanya. Kemarin kan sempat ngadain lelang tuh. Iya ngedok tuh. Nggak jadi. Tapi lu ngerasa nggak ketika lu lihat di lelangan gua, ikannya tuh cakep banget, pas di sini kok jadi kayak biasa aja. Iya. Itu aku nonton tuh yang Bapak lelang itu. Malam-malam itu. Faktor lampunya harus ada. Terus kemudian faktor dari pemeliharaannya. Jadi memang harus butuh hati lah ya. Iya. Gak bisa sembarangan butuh duit, ganti-ganti. Butuh duit buat beli ini, Pak. Murah, Pak, 1 juta 2 juta juga dapat, Pak. Rak cupang yang premium dapat. Ya, harus yang premium, kalau nggak premium sayang ikannya mahal nih. Enak, taruh di kantor, ya kan. Ada lampunya. Bisa nikmatin ya? Bisa nikmatin. Kayak nikmatin ikan laut juga tuh. Kayak nikmatin pasangan hidup, Pak. Jadi istri juga, Cece juga iya, dia juga senang. Karena buang stres ya sebenarnya. Cuma lama-lama gue stres, Pak. Orang tiap hari mesenin ikan mulu. Gue bilang, woi, gue bukan penjual ikan. Banyak ya? Banyak, bro. Gue tuh pernah dapat orderan ikan hampers yang premium itu. Sehari itu yang mesen 100 orang. 100 orang? 100 orang. Jadi itu nggak boleh pilih, pokoknya tinggal. Jadi pokoknya mereka selalu lah ya. Itu sombong banget loh. Sombong, makanya cupang sombong. Pernah ada yang ngebit ikan gue. Ngebit ya, dia ngebit nih. 2 juta, 3 juta, 4 juta. Tiba-tiba aku malas jualnya. Nggak jadilah, aku bid sendiri 10 juta. Loh, gimana sih, Bang? Kan lagi lelang. Ya enggak apa-apa, Kak, aku bid. Karena aku yang donasi 10 juta. Terus masalah kau di mana? Oh iya juga sih, Bang. Jadi ngebid sendiri, kurang ajar dia orang nih. Sombong ya. Sombong. Sombong banget kemarin yang gue ikut ini cuma dikasih waktu 20 detik. Jadi nggak boleh lihat. Itu udah 5 juta, 10 juta tapi nggak lihat ikannya. Kurang ajar. Kesel banget tuh. Kesel. Tapi biasanya orang udah percaya karena pilihan gue bagus. Iya itu. Karena gue waktu yang ini kan gue bid karena gue shareholder kan. Betul. Jadi gue langsung bid aja 10 juta langsung. Tapi sebenarnya kalau Pak Bas sih sebenarnya masih di seputaran donasi, tahu gue. Iya. Belum terlalu menikmatin ya. Tapi kan udah mulai nikmatin kalau yang half moon itu saya nikmatin. Half moon ya? Kalau yang merah ini saya nikmatin karena jarang banget lihat cupang yang full merah. Tapi oke sih, maksudnya untuk orang yang masih amatir ya. Lu melihara half moon lumayan bagus loh. Karena half moon itu susah banget dipelihara. Iya, susah ya? Susah banget. Tapi masih oke dia? Biasanya ekornya rusak. Iya, biasa gitu itu bisa ya? Susah banget. Tapi oke loh, lu pelihara loh. Cuma sayangnya mungkin soliternya Soliternya masih jelek, nggak premium. Nanti saya kasih yang premium. Iya, mau dikirim sama abang. Udah on the way. Udah on the way. Langsung ya. Terus rencana session 2 gimana tuh, Bang? Jadi season 2 untuk kompetisi mungkin bulan Maret. Jadi gua akan bikin kompetisi ini lagi karena banyak peminatnya. Dan ternyata buyers satu Indonesia itu mereka pengen ikutan. Dan kita mau bikin kompetisi ini adalah sebagai wadah untuk berdonasi, berkompetisi, mengejar prestasi, terus juga untuk hiburan. Gitu. Hiburan lah di kondisi kayak Tapi gini. seru sih lo ngadain ya. Iya. Memang mesti lihat langsung sih. Iya, kalau nggak lihat, tapi kadang-kadang cuma gini loh, kita lihat di gambar bagus. Tapi kalau pas nggak di orang yang sesuai kayak lu, pas dikirim kita jelek. Biasa aja. Iya kan? Makanya sebenarnya harus ngerti dulu, cupang tuh sebenarnya soliter, lampu. Kalau udah soliter sama lampu, dia pasti kelihatan indahnya. Contoh kayak mana ya, handphone gini. Contohnya kayak gini. Kita kasih lampu di atasnya gini kan, dia lampunya gitu. Akan beda Pak kualitasnya. Oh iya. Ya kan? Iya. Gitu. Tapi yang itu merah bagus banget, udah mulai nyala tuh. Iya. Memang beberapa kali aku lewat pasar hewan yang memang kalau malam menjual cupang itu kalau malam ramai banget. Alasannya itu ya. Iya. Jadi ketika kena cahaya, dia lebih hidup warnanya. Betul. Bagian dari tubuhnya memantulkan cahaya. Kayak ini nih Pak ya. Lihat nih ya. Ini kan kelihatannya hitam biasa. Iya. Hitam biasa ya. Nih kita gini nih. Iya. Biar kelihatan. Oke. Oh iya. Nah, iya. Langsung nyala ya. Iya. Jadi settingan lampu di rumah. Jadi lampu pengaruh juga ya menikmatinya ya. Pak, itu baru emasnya keluar tuh Bang. Emasnya kelihatan. Kalau gini mah biasa aja. Iya. Kalau gini dia baru kelihatan. Gitu. Makanya harus ada lampu. Cahayanya dan itu nggak mahal kok lampu gitu. Tapi gitu. kalau ikan cupang tuh butuh dijemur nggak? Cahaya matahari gitu? Boleh. Buat perawatan biar tambah cakep. Oh ya karena kena. Kalau ada waktu. Gitu. Oke, terakhir nih Bang. Untuk cupang yang paling mahal yang lo tahu berapa nilainya? Ada yang pernah beli cupang sampai 160 juta. Di Indonesia atau di luar negeri? Di Indonesia. Donasi juga? Enggak sih. Enggak. Itu enggak. Itu menurut lu pernah lihat ikannya enggak?
Nggak pernah lihat sih, katanya sih blue rim jenisnya. Itu apa tuh? Jenis apa tuh? Jenis yang ekornya, sirip atasnya, analnya, dorsalnya tuh biru gitu. Biru? Badannya putih. Jadi cuma satu strip gitu dong? Biru. Emang cantik sih. Waktu itu blue rim itu lagi naik daun banget. Dan dia berani beli sampai 160 juta. Gila. Dan nggak donasi. Segitunya. Jadi cupang itu derajatnya mulai bisa diangkat ke Arowana. Arowana kan mahal. Iya, tapi nggak menang sekarang Arowana. Iya sih. Ini satu kecil ini 20 juta. Arowana 5 juta, 10 juta udah. Iya. 20 juta udah. Enggak juga. Habis. Arowana ada 150. Ada yang miliar juga ya? Ada. Seni juga ya? Seni juga. Kalau gini kan hobi sebenarnya masuknya. Gitu. Ya terus, harapannya sih sebenarnya dari hobi kita bisa ngumpul bareng, kita bisa senang-senang bareng, plus ada donasinya. Karena kan juga. Dari sini kan kita bisa kenal ini, kenal itu, kenal sini, punya bisnis bareng, punya macam-macam. Oke, terakhir kali nih. Kan terakhir gue lihat juga bisnis baru tuh, Burger Bangor. Iya, Burger Bangor. Jadi gue itu tidak terlalu suka makan burger. Nah, kemarin gue mau bikin burger maksudnya promo Burger Bangor ini karena menurut gue burger ini bisa gue makan dan itu aneh gitu. Biasanya gue nggak mau jualan kalau misalnya gue nggak suka. Berarti lo memang pemilih orang sombong banget memang. Parah Pak, gue tuh kacau banget. Kacau, memang sombong. Sombongnya itu adalah gue tidak pernah mau mendeliver atau memberikan sesuatu, informasi atau apapun itu dalam bentuk review pun. Kalau memang itu nggak sesuai. Nggak pernah mau gue. Jadi misalnya gue bayar lu Dan ya 100 juta. Lu pakai produk gue, reviewin. Produk gue ini bisa misalnya membuat kaki lu sembuh gitu loh. Nah gue coba ternyata tidak, nggak mau gue. Jadi harus dicoba dulu setiap endorsean itu ya? Pasti, makanya ribet gue. Ya. Orang tuh kalau mau kerja sama gue jadi ribet karena gue nggak bisa lu arahin dengan duit. Iya. Karena kayak sepatu ini bolak-balik Casey hampir 6 kali. Sepatu ini kan nggak bisa. Jadi gue bukan tujuan gue suka cari duit, tapi tujuan gue bukan utamanya duit. Tujuan gue utama adalah kepuasan, kejujuran, integritas. Iya. Itu yang susah sih kok sekarang. Karena kan sekarang artis endorse semuanya ya diterima-terima aja satu padahal produk. Gak ada masalah juga. Saya juga kemarin di endorse rambut. Ya saya nggak mau lah. Nggak mau ya? Iya karena nggak ada. Tidak sesuai integritas gue. Nanti orang beli nggak bisa tumbuh. Malu saya. Itu yang gue maksud. Iya. Tapi kalau ada yang benar bisa tumbuh, oke lah. Ya oke lah. Tapi kalau bisa tumbuh kan saya malu. Iyalah. Memang tiap hari pakai wig keringetan terus saya. Iya kan? Itu kembali ke integritas orang. Oke. Terus kapan mulai ada lelang lagi? Yang okasional? Jadi gue bikin pokoknya lu bisa pantengin aja di akunnya Densu_Cupang TT. Nama akunnya Cupang Sombong. Jadi biasanya di situ aktivitas gue malam jam 9 selepas gue kerja, gue bikin lelangan kompetisi gitu. Jadi anytime tiba-tiba muncul lelang itu ya? Jadi mesti mantau juga ya? Mantau. Nggak ada tanggalnya karena ya? itu kan sombong banget memang. Beda sama akun gue yang Sumargo Denny. Nggak sama. Jadi kalau ini pokoknya lagi happy, gue bikin lelang. Iya. Gitu. Jadi anytime ya? Kalau ada waktu aja. Kalau nggak ada waktu? Yang nggak lelang. Sombong banget. Biasanya gitu. Para buyer gue, bro nggak lelang bro. Nggak, males. Orang gue nggak cari duit. Oh iya. Orang gue cari seneng. Gitu. Ada juga yang kayak, aduh sebenarnya kalau gue mau nyari duit tuh banyak duit ya di situ. Banyak banget. Cuma tujuan gue emang ke donasinya. Karena gue pengen orang ngerti di kondisi kayak gini. Jangan lupa untuk ringan tangan. Ringan tangan, dari situ rezeki pasti akan datang. Gitu. Dan plus ini hobi, ada sesuatu yang sama-sama kita suka. Dan entah kenapa gue makin kesini emang, gue ngelihat cupang itu kayak mengusir stres, relaxing. Dan gue bawa rezeki otomatis kan dengan berdonasi, dapat rezeki. Bawa rezeki. Oke. Happy-nya dapat, amalnya juga dapat. Bang, buat kemarin yang cupang nih, pencinta cupang. Iya. Apa sih yang lo mau sampaikan ke pencinta cupang? Ya, jadi buat semua pencinta cupang, apalagi namanya, buat kalian yang pengen bisnis di bisnis cupang, jangan pesimis, jangan ragu, jangan juga patah semangat. Karena kondisi kayak gini pasti selalu ada makna di balik itu. Terus juga untuk para yang lain yang belum suka,
mungkin kalian bisa coba deh gitu, mulai menikmati cupang karena cupang itu salah satu ikan hias hasil Indonesia yang memegang peranan bahkan sampai ke Asia Tenggara dan dunia gitu loh. Cupang adalah seni, itu dia. Jangan lupa follow akun Densu Cupang Tete kalau kalian pengen hiburan di dunia cupang dan juga pengen ngelihat cupang-cupang sombong ala gue. Oke, terima kasih Abangku. Siap. Oke, kemarin terima kasih. Nanti kembali lagi di Bengis Show lainnya. Salam Bengis. Bengis.